Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil lima ughliq wal khatim ma sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wal hal yahqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan, motivasi ya, sehingga kita semua bisa melanjutkan kajian tentang bimbingan dan konseling Islam, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji hakikat manusia dalam Islam. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk selalu mengikuti sunnahnya dan mengikuti akhlak beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama ya, berkenaan dengan hakikat manusia dalam Islam. Dalam Al-Quran itu banyak sekali ditemukan gambaran ya tentang manusia dan juga makna filosofis dari penciptaan manusia itu sendiri. Manusia sendiri itu merupakan makhluk yang paling sempurna, dan manusia juga merupakan sebaik-baik ciptaan yang dilengkapi dengan akal dan juga pikiran. Pembicaraan tentang manusia itu adalah pembicaraan tentang diri kita sendiri ya, karena memang kita tahu bahwa kita semua adalah manusia. Suatu pembicaraan tentang manusia itu adalah suatu pembicaraan yang tidak pernah tuntas dan tidak pernah berakhir ya. Bahkan di sini manusia dikaji dalam berbagai disiplin keilmuan ya. Misalnya manusia dikaji dari segi psikisnya, maka muncul ilmu psikologis. Manusia dikaji dari segi kemasyarakatan, maka muncul yang namanya ilmu antropologi. Manusia dilihat dari segi interaksi sosial, maka muncullah ilmu sosiologi ya. Manusia dikaji dari segi jual belinya, tukar menukar barang, maka muncul ilmu ekonomi ya. Pokoknya dan berbagai macam disiplin-disiplin keilmuan yang mana kajiannya baik itu secara formal maupun secara material ya, itu adalah mengkaji manusia, dan kajiannya tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah tuntas, karena memang problematika manusia selalu berkembang, keadaan manusia selalu berkembang ya, problemnya semakin kompleks ya, sehingga kemudian pembicaraan tentang manusia itu dikatakan tuntas itu tidak bisa, dikatakan berakhir itu sulit ya, karena memang tadi ya terus berkembang, problemnya juga terus semakin kompleks. Nah, manusia dalam perspektif Islam ya itu berbeda dengan konsep manusia dalam pandangan agama selain Islam ya. Jadi selain konsep manusia itu menurut Islam itu berbeda dengan konsep manusia menurut agama-agama yang lain ya, konsep tentang manusia di dalam Islam itu juga berbeda ya dengan teori-teori kepribadian maupun teori-teori psikologi. Selanjutnya, konsep manusia dalam pandangan Islam adalah konsep sentral bagi setiap disiplin ilmu sosial kemanusiaan ya, yang menjadikan manusia sebagai objek formal maupun objek materialnya. Jadi memang bagi ilmu-ilmu sosial ya, manusia itu merupakan sebuah objek sentral ya, baik itu manusia sebagai objek formalnya
maupun manusia sebagai objek materialnya. Nah, kemudian agar konsep manusia ya yang kemudian kita bangun itu tidak semata-mata merupakan konsep yang spekulatif ya ataupun menerka-nerka, maka kita semua harus bertanya pada zat yang menciptakan dan juga mengerti manusia. Jadi agar supaya konsep kita, pemahaman kita, pandangan kita tentang manusia itu tidak mengada-ngada, tidak spekulatif, maka kita harus bertanya, harus melihat ya bagaimana, bertanya kepada siapa? Bertanya kepada yang menciptakan dan juga yang mengerti manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita ingin kemudian mengetahui apa yang kemudian dikatakan Allah tentang manusia itu sendiri, otomatis kita harus melihat itu di dalam Al-Quran ya. Lewat Al-Quran lah ya Allah memberikan rahasia-rahasia ataupun konsep-konsep yang berhubungan tentang manusia. Oleh karena itu ya bahasan ataupun tulisan ini ya akan mencoba memperbincangkan hakikat manusia dalam ajaran Islam yang nantinya ya itu akan berkontribusi dengan kajian dalam bimbingan dan konseling Islam yang tujuannya adalah untuk memuliakan kemuliaan manusia yang memang mulia ya itu. Jadi nanti di dalam kita melakukan layanan, dalam kita melakukan program-program bimbingan dan konseling semata-mata adalah bertujuan untuk memuliakan kemuliaan manusia yang memang mulia. Terus yang selanjutnya ada beberapa pemaknaan ya manusia di dalam Al-Quran ataupun secara etimologi ya istilah manusia di dalam Al-Quran itu setidaknya ada 4 kata yang dipergunakan ataupun yang membahas manusia. Yang pertama manusia disebut al-insan ya. Pada umumnya ya kata al-insan ini digunakan untuk menggambarkan keistimewaan manusia menyandang predikat khalifah di muka bumi. Jadi kalau kita berbicara manusia sebagai al-insan ya maka kita berbicara tentang manusia sebagai makhluk yang mulia, manusia sebagai khalifah di muka bumi. Nah, berbicara tentang ya keistimewaan, kemuliaan manusia ya dan predikat manusia sebagai khalifatullah fil ard ya, ini sekaligus dihubungkan dengan proses-proses penciptaannya ya. Jadi proses penciptaan manusia juga sangat mulia ya. Terus yang selanjutnya keistimewaan manusia tersebut karena manusia merupakan makhluk psikis ya, di samping juga sebagai makhluk fisik ya. Jadi manusia itu nanti ada 2 struktur di dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah psikis atau rohani, dan yang kedua adalah manusia sebagai makhluk fisik atau jasmani. Nah, dengan kita kemudian membangun nilai-nilai kemanusiaan itu ataupun nilai-nilai kemuliaan dan juga keistimewaan manusia tersebut, akhirnya manusia mampu mengemban amanah Allah di muka bumi. Jadi seharusnya dengan kemuliaan-kemuliaan, dengan keistimewaan yang ada di dalam manusia itu ya, harusnya manusia mampu untuk kemudian mengemban amanah Allah di muka bumi ataupun sebagai khalifatullah fil ard. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dalam surat At-Tin ya ayat 4 ya berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Sesungguhnya Allah ya, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
Jadi manusia itu diciptakan Allah itu dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Dibandingkan dengan makhluk yang lain, kalian mungkin bisa melihat ya, manusia itu yang paling sempurna. Dari model kakinya ya, tidak bengkok, lurus ya, bagus, bisa jalan ya, jalannya juga lurus ya, tidak bengkok. Terus kemudian dari segi wajahnya paling bagus di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Dari segi badannya ya, pokoknya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling sempurna ataupun dengan bentuk yang sebaik-baiknya ya. Makanya manusia itu disebut sebagai al-insan, yaitu makhluk yang istimewa, makhluk yang mulia. Kemudian yang selanjutnya kata al-insan ya, digunakan di dalam Al-Quran itu untuk menunjukkan totalitas manusia sebagai makhluk jasmani dan juga makhluk rohani. Jadi selain kata al-insan itu bermakna keistimewaan, kemuliaan manusia ya, selain itu juga menunjukkan bahwa manusia itu memiliki dua struktur ya, menunjukkan totalitas manusia ya di dalam sebagai makhluk jasmani maupun sebagai makhluk rohani. Harmonisasi kedua aspek tersebut ya, dengan berbagai potensi yang dimiliki oleh manusia, mengantarkan manusia sebagai makhluk Allah yang unik ya, istimewa, sempurna, dan memiliki referensi individual antara satu dengan yang lain. Jadi karena manusia memiliki struktur jasmani dan juga struktur rohani, maka manusia itu memiliki berbagai potensi dan manusia itu disebut sebagai makhluk yang unik, yang istimewa, yang sempurna, dan juga memiliki karakteristik individual masing-masing. Makanya antara satu orang dengan orang yang lain ya itu tidak sama ya, antara si A dengan si B itu tidak sama, antara konseli A dengan konseli B itu tidak sama, sehingga kemudian cara kita dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling itu juga berbeda-beda. Ya, selain itu ya, manusia juga sebagai makhluk yang dinamis, jadi terus berkembang ya, manusia tidak bisa stagnan. Maka kajian tentang manusia itu tidak akan pernah selesai karena memang manusia itu bersifat dinamis ya, sehingga mampu menyandang predikat khalifah Allah di muka bumi. Jadi dari keistimewaan, kesempurnaan, keunikan, kemudian kedinamisan ya, manusia itu mampu untuk menyandang predikat sebagai khalifah Allah di muka bumi. Yang selanjutnya ya, selain kata al-insan ya, manusia itu di dalam Al-Quran juga disebut sebagai al-bashar ya. Nah, al-bashar sendiri merupakan bentuk jamak dari kata al-basharat yang berarti kulit kepala, wajah, dan tubuh menjadi tempat tumbuhnya rambut. Jadi di sini berbicara tentang hal-hal yang sifatnya adalah fisiknya. Terus yang selanjutnya, pemaknaan manusia dengan al-bashar memberikan pengertian bahwa manusia adalah makhluk biologis. Jadi di sini manusia sebagai al-bashar itu adalah manusia sebagai makhluk biologis, kemudian serta memiliki sifat-sifat yang ada di dalamnya ya. Jadi manusia memiliki sifat-sifat biologis seperti makan, minum, butuh hiburan, butuh humor ya, butuh berhubungan seks ya, dan lain sebagainya ya. Itu jadi makhluk biologis ya. Kata bashar ya juga ditunjukkan pada seluruh manusia tanpa terkecuali. Jadi termasuk Nabi Muhammad itu juga bashar ya, karena Nabi Muhammad itu juga sakit, Nabi Muhammad itu juga lapar, Nabi Muhammad juga perlu makan, perlu minum,
perlu hiburan juga, ya. Makanya ini tanpa terkecuali. Ya. Penggunaan kata al-basyar ya mempunyai makna bahwa manusia secara umum memiliki perasaan dan ciri pokok makhluk Allah lainnya secara umum seperti hewan dan juga tumbuhan. Jadi di dalam kata al-basyar ini manusia itu memiliki ciri-ciri dan juga perasaan sebagaimana makhluk-makhluk Allah yang lain seperti tumbuhan dan juga hewan ya. Jadi ketika hewan makan ya manusia butuh makan, hewan butuh minum ya manusia butuh minum ya. Hewan perlu berkembang biak ya manusia perlu berkembang biak. Begitu juga tumbuhan ya. Jadi sama ya antara manusia ya sebagai al-basar dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Yang selanjutnya adalah manusia disebut sebagai Bani Adam. Ya, di sini terdiri dari dua kata. Yang pertama Bani dan yang kedua adalah Adam. Bani sendiri artinya adalah anak keturunan Nabi Adam. Ya, artinya ya tampak dari segala manusia yang ada, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal ataupun umat terdahulu dan umat yang terakhir itu berasal dari Nabi Adam. Bani Adam menunjukkan bahwa manusia itu keturunan Nabi Adam alaihissalam dan pengakuannya kepada Tuhan. Jadi ini sekaligus membantah teori evolusi yang dicetuskan oleh Charles Darwin ya. Nah, dalam teori evolusi itu Charles Darwin mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Lah itu salah. Dalam Al-Qur'an salah, tidak seperti itu ya. Manusia berasal dari Nabi Adam ataupun Bani Adam, bukan dari kera ya. Terus yang selanjutnya adalah kata al-nas ya, manusia sebagai al-nas. Lah manusia sebagai al-nas ini ya itu dinyatakan di dalam Al-Qur'an itu sebanyak 240 kali dan tersebar dalam 53 surat. Jadi sangat banyak sekali kata manusia ya disebut al-nas di dalam Al-Qur'an. Kata al-nas sendiri menunjukkan pada hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial ya. Jadi kata al-nas itu manusia itu sebagai makhluk sosial ya dan ditujukan kepada seluruh manusia secara umum tanpa melihat statusnya apakah beriman ataukah kafir. Jadi semua manusia itu makhluk sosial. Al-nas ya, baik dia itu beriman maupun kafir ya sama-sama sebagai al-nas. Kata al-nas ya ataupun an-nas juga dipakai dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan bahwa karakteristik manusia senantiasa berada dalam keadaan yang labil. Jadi manusia sebagai al-nas itu dikatakan bahwa manusia memiliki karakteristik yang labil. Dia itu labil ya, perasaan, emosi ya, makanya kita itu diminta oleh Allah untuk selalu watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi untuk selalu ngilingke, mengingatkan ya pada kebaikan maupun pada kesabaran, karena manusia itu sejatinya adalah makhluk yang labil. Jadi harus selalu didakwai, harus selalu diingatkan. Sekarang hakikat dan juga fitrah manusia. Hakikat manusia ataupun fitrah manusia yang pertama adalah manusia adalah makhluk Allah atau Abdullah ya. Keberadaan manusia karena kehendak Allah ya. Dengan demikian dalam hidupnya manusia memiliki ketergantungan kepada Allah. Manusia tak lepas dari kekuatan Allah karena memang manusia itu adalah lemah ya. Jadi manusia itu makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah. Maka kita butuh Allah karena memang sejatinya manusia itu lemah dan Allah lah yang maha kuat. Yang kedua adalah manusia adalah khalifat di muka bumi atau khalifatullah fil ard.
Ya, sebagai manusia mengemban amanah dan tanggung jawab menciptakan tatanan kehidupan. Ya, jadi tanggung jawab manusia yang pertama menciptakan tatanan kehidupan itu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Terus kemudian tanggung jawab yang amanah yang harus diemban oleh manusia yang kedua itu adalah memakmurkan bumi. Itu dijelaskan dalam surat Hud ayat 61. Tanggung jawab ataupun amanah yang ketiga adalah mengelola alam, ya, itu dijelaskan dalam surat Al-Fatir ayat 39. Jadi dulu Allah itu menawarkan, ya, kepada makhluk-makhluknya siapa kira-kira yang layak, ya, untuk kemudian mengelola bumi. Dan dari potensi-potensi keistimewaan yang yang ada pada manusia, akhirnya manusia menyatakan siap, ya, untuk mengelola bumi, untuk menjadi khalifatullah fil ard. Manusia adalah makhluk yang beragama ataupun etis religius. Jadi kita semua adalah makhluk yang beragama. Dan melalui fitrah ini manusia mempunyai kemampuan untuk menerima nilai-nilai kebenaran ataupun nilai-nilai agama. Jadi fitrah kita adalah beragama karena memang dulu kita sudah bersaksi kepada Allah, ya, bahwa alastu birabbikum qalu bala syahid. Nah, jadi kita sudah bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, dan itu diterangkan dalam surat Al-A'raf ayat 172. Yang selanjutnya adalah manusia berpotensi baik ataupun takwa dan juga dan berpotensi buruk atau fujur. Jadi manusia itu bisa baik, bisa buruk, ya. Kutub pertama adalah normatif, ya, karena kebaikan itu sifatnya normatif, dan kutub kedua adalah impulsif, ya. Nah, ini diterangkan dalam surat Asy-Syams ayat 8 sampai 10. Yang selanjutnya adalah manusia memiliki kebebasan memilih ataupun free choice. Ya, jadi manusia itu memiliki kebebasan memilih, ya. Mau jadi baik ataukah mau jadi jelek, mau jadi bertakwa ataukah mau jadi ingkar, kan seperti itu, ya. Nah, manusia memiliki kemampuan menyelaraskan antara perkembangan dirinya dengan tuntutan yang normatif, ya. Ini dijelaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Jadi ketika manusia diberikan kebebasan oleh Allah untuk memilih, maka manusia akan menerima konsekuensi terhadap pilihan itu, ya. Misalnya milih untuk berbuat baik, ya, maka nanti manusia akan menerima konsekuensi dalam bentuk surga ataupun pahala. Terus kemudian ketika milih menjadi jelek, ya, maka dia nanti konsekuensinya adalah dosa maupun neraka, ya. Yang selanjutnya manusia adalah makhluk yang suci ketika lahir, ya. Manusia ketika baru lahir memang masih suci dari segala noda dan dosa, walaupun ia lahir dari kedua orang tua yang bergelimang dosa. Jadi manusia lahir, ya, itu yuladu alal fitrah, ya, dalam keadaan suci, walaupun misalnya dia dilahirkan dari kedua orang tua yang berkelimang dosa. Jadi orang tuanya yang dosa, ya, anaknya tetap suci, tetap fitrah, ya. Yang selanjutnya adalah manusia makhluk individu dan juga makhluk sosial. Jadi manusia itu selain makhluk individu juga makhluk sosial, ya. Ini diterangkan dalam surat Al-Anbiya ayat 92 dan juga surat Al-Hujarat ayat 10. Selanjutnya adalah fitrah manusia, ya. Fitrah manusia yang pertama adalah beragama, ya. Tadi sudah jelaskan, ya, bahwa kita semua sejatinya fitrahnya adalah beragama, karena kita sudah berjanji, bersaksi ketika di Lauhil Mahfud, ya, bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita.
Fitrah ini merupakan potensi bawaan yang mendorong manusia untuk selalu pasrah, tunduk, dan patuh kepada Tuhan yang menguasai dan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Dan fitrah ini merupakan sentral yang mengarahkan dan mengontrol perkembangan fitrah lainnya. Jadi kalau kemudian fitrah ketuhanan kita dominan, maka kita nanti akan menjadi manusia yang baik, yang bertakwa. Tapi kalau kemudian fitrah ketuhanan kita lemah, ya maka kita nanti menjadi manusia yang ingkar. Yang selanjutnya, fitrah manusia adalah berakal budi. Jadi manusia memiliki akal dan juga budi. Fitrah ini merupakan potensi bawaan yang mendorong manusia untuk berpikir dan berzikir. Jadi kita itu diminta untuk, karena memang fitrah kita adalah berakal budi, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu berpikir. Afala yaqilun, afala tatafakkarun, kan seperti itu. Kita juga diperintahkan Allah untuk berzikir, karena memang kita sejatinya adalah makhluk yang berbudi. Yang selanjutnya, fitrah manusia adalah fitrah kebersihan dan kesucian. Fitrah ini mendorong manusia untuk selalu komitmen terhadap kebersihan dan kesucian diri dan lingkungannya. Jadi saya sampaikan bahwa manusia itu lahir dalam keadaan suci, yuladu alal fitrah. Maka manusia didorong untuk kemudian selalu komitmen terhadap kebersihan dan juga kesucian lingkungannya. Fitrah berakhlak, ya. Fitrah ini mendorong manusia untuk mematuhi norma-norma yang berlaku. Jadi sejatinya manusia itu fitrahnya adalah berakhlak, maka kita semua sebagai manusia harus mematuhi norma-norma yang berlaku. Fitrah kebenaran, ya. Fitrah ini mendorong manusia untuk selalu mencari kebenaran, ya. Tadi karena memang manusia sejatinya adalah beragama, manusia sejatinya adalah memiliki fitrah kebenaran, maka kita selalu didorong untuk kemudian selalu mencari kebenaran. Yang selanjutnya adalah fitrah kemerdekaan. Nah, fitrah ini mendorong manusia untuk bersikap bebas dan sebagainya tadi. Manusia adalah makhluk yang memiliki pilihan. Life is choice, ya. Kehidupan adalah pilihan. Itu ya fitrah kemerdekaan. Ini yang selanjutnya adalah komponen-komponen yang ada pada manusia. Yang pertama adalah kolbu. Kolbu itu berasal dari bahasa Arab kolaba yang berarti berpindah atau berbalik. Musa Asy'ari ya menyebut bahwa kolbu dengan dua pengertian. Yang pertama pengertian kasar atau fisik, yaitu bentuk daging yang berbentuk bulat panjang yang terletak di dada sebelah kiri yang sering disebut jantung. Itu pengertian secara fisik, ya. Kolbu itu jantung. Yang kedua dalam arti halus, ya, bersifat ketuhanan atau rohaniyah, yaitu hakikat manusia dapat menangkap segala pengertian, pengetahuan dan juga arif, ya. Jadi dari kolbu itu manusia itu bisa menangkap pengertian, pengetahuan dan juga kearifan. Rasulullah bersabda, ya, kolbu itu ada 4 macam. Yang pertama adalah kolbu yang bersih, di dalamnya terdapat pelita yang bersinar cemerlang, itulah kolbu mukmin. Yang kedua, kolbu yang hitam terbalik, itulah kolbu orang kafir. Yang ketiga, kolbu yang terbungkus dan terikat bungkusnya, itulah kolbu orang yang munafik. Dan yang keempat, kolbu yang tercampur, yaitu terdapat iman dan juga nifak atau kejelekan. Jadi campur-campur antara iman dan juga kejelekan. Komponen yang kedua adalah ruh. Secara umum, ya, ruh dapat dipahami sebagai nyawa, ya. Ya, berkaitan dengan tubuh manusia, sehingga kita itu bisa hidup. Jadi nyawa ataupun ruh, yaitulah yang menyebabkan kita bisa hidup. Namun di sisi lain, ya, mengandung makna sebagai sesuatu yang halus dan juga gaib. Jadi ruh itu sifatnya halus, ruh itu sifatnya adalah gaib. Ruh yang terakhir inilah yang berurusan dengan alam kubur, akhirat ataupun Tuhan. Nah, jadi ruh yang bersifat gaib tadi itu nantilah yang kemudian berurusan dengan
alam kubur, ya nanti pindah ke alam kubur, pindah ke alam akhirat, dan nanti juga akan berurusan kepada Allah, ya melalui hisab di padang mahsyar. Akan tetapi ruh dalam pengertian agama adalah sesuatu yang gaib. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 85 yang berkaitan dengan Tuhan. Jadi ruh itu ya ketuhanan, ya bersifat ketuhanan ataupun berkaitan dengan Tuhan ataupun Allah. Ruh juga kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Ruh inilah yang kemudian disiksa di alam kubur atau di neraka, yaitu adalah ruh. Menurut Syekh Abdullah bin Husain, ya ruh memiliki beberapa potensi, antara lain ruh namiyah ataupun yang ada pada manusia, hewan dan juga tumbuhan. Dan yang kedua adalah ruh mutaharriqah, itu ruh yang terdapat pada manusia dan juga hewan. Kemudian ruh natiqah, yaitu khusus bagi manusia. Dan yang keempat adalah ruh kudus, ya ini adalah penjelmaan cahaya ataupun nur zat Allah ataupun para nabi, ya. Jadi ruh sekali lagi itu adalah hal yang sifatnya halus dan juga gaib, ya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi tidak ada sesuatu yang kita itu sangat sulit sekali mengetahui ilmu, sangat terbatas sekali pengetahuan kita terhadap ruh, ya, selain sangat-sangat sedikit, karena memang ruh itu sifatnya halus dan juga gaib. Yang selanjutnya adalah akal. Akal itu berasal dari bahasa Arab akola, yakilu aklan, yang berarti mengingat atau menahan atau mengerti atau membedakan. Secara istilah, akal adalah daya yang terdapat pada manusia yang dapat menahan dan mengikat pemiliknya dari perbuatan buruk dan juga jahat. Jadi akal ini ibaratnya itu adalah pedati, sing ngatur, sing membedakan, sing menahan meh maksiat utawa ora, mau melakukan kejahatan atau tidak. Jadi ini diatur oleh akal, setire menungso itu akal, ya. Terus kemudian Al-Quran menggunakan kata akal, ya, untuk sesuatu yang mengingat ataupun menghalangi seseorang terjerumus dalam kesalahan dan juga dosa. Jadi dari akal ini kita bisa mengendalikan agar supaya kita tidak terjerumus pada kesalahan maupun dosa. Akal dapat dipahami antara lain satu, daya untuk memahami dan menggambarkan sesuatu. Jadi dengan kita memahami, kita mendeskripsikan ataupun menggambarkan sesuatu itu dengan akal. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 43, ya. Terus yang selanjutnya adalah dorongan moral, ya. Jadi dari akal ini kita bisa tahu tentang moral, ya. Ini dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 151. Kemudian daya untuk mengambil pelajaran dan kesimpulan serta hikmah. Jadi dari akal ini kita nanti bisa mengambil pelajaran, kesimpulan maupun hikmah dari sesuatu. Penggunaan akal dalam Al-Quran, ya, yang pertama itu akal, ya, penggunaan akal pada umumnya. Yang kedua adalah fikr ataupun kerja otak. Yang ketiga adalah lub, kerja otak para rasul. Jadi otak itu digunakan untuk apa? Ya, digunakan secara umum, digunakan untuk berpikir maupun dilakukan ataupun dikerjakan sebagaimana otak-otak para rasul. Yang selanjutnya adalah nafsu, ya. Komponen yang selanjutnya adalah nafsu atau nafas. Nafas memiliki beberapa arti: jiwa, darah, badan, tubuh dan juga orang. Nafas memiliki beberapa makna. Yang pertama, totalitas manusia, ya, itu dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 32. Terus kemudian penghasil tingkah laku, ya, nafas itu sebagai penghasil tingkah laku, itu dijelaskan dalam surat Ar-Rod ayat 32. Terus kemudian nafas sebagai eksistensi manusia sebagai hamba Allah, itu dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 12. Jadi akal itu sebagai totalitas manusia, sebagai penghasil tingkah laku, dan juga sebagai eksistensi manusia sebagai hamba Allah.
Dalam pandangan Al-Qur'an ya, nafs diciptakan Allah dalam keadaan sempurna untuk menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Oleh karena itu dianjurkan untuk diperhatikan. Jadi nafsu di sini ya itu adalah dorongan ataupun motivasi manusia ya, dia itu bisa mendorong manusia kepada kebaikan maupun mendorong manusia kepada keburukan. Maka nafsu ini ataupun nafas ini perlu untuk diperhatikan dan dikendalikan. Yang selanjutnya macam-macam nafsu. Yang pertama adalah nafsu amaratum bisu, yaitu nafsu yang cenderung pada keburukan. Terus yang kedua adalah nafsu lawamah ataupun nafsu yang insaf, jadi nafsu untuk bertaubat. Yang ketiga adalah nafsu musawwalah, yaitu nafsu yang membedakan baik dan juga buruk ya. Yang keempat adalah nafsu mulhamah, yaitu nafsu yang memperoleh ilham dari Allah. Yang kelima adalah nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang dipelihara ya tadi agar tidak berbuat pada kejelekan. Yang keenam adalah nafsu radiyah, yaitu nafsu yang ridho ya. Yang ketujuh adalah nafsu kamilah, yaitu nafsu yang sempurna. Ya, sekarang kita hubungkan dengan bimbingan dan konseling Islam. Nah, konseling Islam yaitu adalah suatu aktivitas yang memberikan bimbingan, pelajaran dan pedoman kepada individu yang meminta bimbingan. Dalam ini adalah konseli. Ya, konseli itu adalah individu yang meminta bimbingan. Dalam hal bagaimana seharusnya seseorang konseli dapat mengembangkan potensi akal pikirannya, kejiwaannya, keimanannya, dan keyakinannya, serta dapat menanggulangi problematika hidup dan kehidupan dengan baik dan benar secara mandiri yang berparadigma pada Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi layanan bimbingan dan konseling itu yaitu adalah membantu mengembangkan potensi akal manusia, jiwa manusia, keimanan manusia, keyakinan manusia ya untuk lebih baik dan juga menanggulangi problem-problem ya, problem-problem kehidupan ataupun problem-problem hidup manusia itu sendiri ya secara mandiri dan kemudian berparadigma pada Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi dalam kita melakukan bimbingan dan konseling itu harus kembali kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Nah, ciri-ciri konseling Islam yang pertama adalah berparadigma kepada wahyu ataupun tauladan para nabi. Jadi paradigma konseling Islam itu adalah wahyu ataupun tauladan para nabi. Yang kedua, hukum konselor memberi bantuan kepada klien adalah wajib. Jadi sebagai konselor wajib hukumnya membantu klien. Yang ketiga, konselor yang menyimpang dari wahyu dapat berakibat fatal. Jadi karena paradigmanya adalah wahyu, Quran hadis, maka kalau ada konselor yang menyimpang dari wahyu, Quran hadis, maka akan berakibat fatal pada dirinya dan juga pada konselinya. Yang keempat, sistem konseling Islam diarahkan pada kesadaran nurani dengan memberikan bacaan yang islami. Jadi kita harus memberikan nilai-nilai keislaman, bacaan-bacaan keislaman kepada konseli yang kita layani. Yang kelima, konselor sejati selalu dalam bimbingan dan arahan Al-Quran. Jadi kita harus selalu melihat, mengkaji apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis sebagai paradigma kita, sebagai bimbingan kita dalam rangka memberikan layanan bimbingan dan konseling ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kemudian manusia sebagai insan, sebagai nas, sebagai bashar, sebagai bani Adam, kemudian komponen-komponen manusia mulai dari akal, ruh, nafas ya, jiwa ya tadi, kemudian ketika dioptimalkan, ketika dikembangkan ya berparadigma pada Al-Quran dan juga hadis, lah itulah yang dinamakan bimbingan dan konseling
Islam. Maka kita perlu memberikan bimbingan dan konseling Islam agar supaya manusia itu selalu dapat istilahnya selalu dapat mencapai hakikat kemanusiaannya ataupun fitrah kemanusiaannya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap jaga kesehatan, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.